Yang terhormat Bapak Wakil Direktur, yang terhormat guru-guru yang telah pada hari ini, dan teman-teman perjuangan yang saya lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita juga hadir untuk melaksanakan majelis tertinggi di tempat ini. Kami dari tim Mahasiswa Indonesia akan memberikan materi tentang tekstil. Sebelum itu, persilakan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Akbar. Saya teman-teman Fahri. Saya Muhammad Walid. Nama saya Muhammad Haji Putra. Nama saya Fadil Yusuf. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini ialah peserta didik mampu menelaah atau memahami struktur teks cerpen atau cerita pendek. Nah, apa itu cerpen? Cerpen merupakan singkatan dari kata cerita pendek yang berarti karangan pendek yang berbentuk prosa atau cerita yang mengisahkan konteks kehidupan tokoh yang seperti kalian, peristiwa yang mengharukan, menyenangkan, dan serta mengenai keputusan yang tidak boleh dilupakan oleh para pembacanya. Lanjut, ciri-ciri teks cerpen. Ciri-ciri teks cerpen terbagi atas 6 bagian, yaitu panjang karangannya kurang lebih 3 sampai 10 halaman atau kurang dari 10.000 kata. Ceritanya singkat, pendek, dan padat, yang berarti cerpen ini lebih pendek daripada novel. Ceritanya sedikit atau rekaan, biasanya harus dibaca sekali dulu saja. Pendekatannya sangat sederhana, singkat dan tidak mendalam, serta beralur tunggal dan lurus. Berikut struktur teks cerpen yang akan dijelaskan oleh kantor saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan struktur yang pertama, yaitu orientasi. Orientasi cerpen berisi gambaran, berisi gambaran visual dari latar, atmosfer, dan waktu dari cerita. Di bagian ini kami juga akan menemukan pengenalan para tokoh, menata adegan dan hubungan antar tokoh. Contoh cerpen orientasi pada bagian di sebuah desa kecil yang asri hiduplah Kiai Fadil, seorang ulama yang dikenal bijaksana, rendah hati, dan penuh kasih sayang. Setiap hari banyak orang yang datang di pondok pesantrennya untuk belajar atau meminta nasihat. Terima kasih. Yang struktur yang kedua akan dibacakan oleh Muhammad Haji Putra. Terima kasih atas kesempatan. Saya akan menjelaskan struktur yang kedua pada cerpen, yaitu komplikasi. Di bagian ini cerita akan bergerak menuju konflik atau puncak permasalahan, tantangan atau
kesulitan-kesulitan bagi para tokohnya yang mempengaruhi dalam waktu dan karakternya. Contohnya yaitu suatu hari seorang pemuda yang bernama Supri yang hidupnya penuh kesulitan karena usahanya sering gagal. Dia menemui Kiai Fadil. Ia putus asa dan berharap mendapatkan pencerahan. Supri bertanya kepada Kiai, bagaimana caranya agar hidupnya bisa berubah? Karena ia merasa usaha yang dilakukannya selalu menemui kegagalan. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan tentang komplikasi. Selanjutnya, demonstrasi yang akan dijelaskan oleh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan jelaskan resolusi. Itu struktur ketiga pada teks resolusi struktur yang disebutkan penyelesaian dari masalah pertama yang diperkenalkan pada struktur politik. Sesuai dengan namanya, resolusi ini adalah resolusi. Dalam struktur yang juga kita bisa melihat bagaimana pengalaman tertulis bisa menjadi sesuatu. Dari contoh dari resolusi Kiai Fadil memberikan nasihat kepada Supri bahwa sekarang harus disertai dengan doa dan kesehatan. Ia juga memberikan bahwa kalian memiliki keseluruhan dari seseorang sebelum memberikan apa yang diinginkan. Sedikit yang sebenarnya struktur yang terakhir yaitu kemudian dijelaskan oleh teman saya Muhammad Nabil Allah. Terima kasih, saya akan menjelaskan struktur cerita pendek yang terakhir yaitu poros. Ini biasanya berupa kesimpulan dari cerita dan diakhiri dengan pesan moral bagi pembaca. Adapun contohnya adalah perlahan usaha Supri mulai memperkenalkan. Ia kembali menemui Kiai Fadil untuk mengucapkan terima kasih. Kiai Fadil menjelaskan bahwa keberhasilan Supri adalah hasil dari kepercayaan dan keberhasilan kepada Allah. Supri pun belajar bahwa bertahan hidup bukan hanya dari hasil yang diperoleh, tetapi juga dari cara menjalani setiap langkah dengan syukur, doa, dan usaha. Dari saya, misalnya akan saya berikan kepada lagi. Nah, itulah penjelasan struktur terkait yang dijelaskan oleh rekan saya. Belajar dari struktur terkait dalam kehidupan senantiasa kita dihadapkan oleh hal yang kesulitan. Namun kita harus percaya bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan di dalamnya. Asal kita berikhtiar, bersabar, berdoa, dan bertawakal. Seperti dalam surah Al-Insyirah ayat kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya hasil kesulitan itu ada kemudahan. Sebelum menutup presentasi pada siang kali ini, saya akan membawakan satu pantun. Pagi-pagi terkena batuk. Satu anak sedang untuk tidak habis. Saya lihat semuanya sudah takut. Tenang saja, sepertinya sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ya, oke. Ini sangat sekali kalau ada anak yang bisa menulis cerpen. Dari penyajian tadi banyak ibu bisa angkat dengan beberapa tema ya dari struktur topik cerpen tadi yang disajikan. Kira-kira Kak bisa tidak struktur topik cerpen itu dengan tema Juli bisa digunakan pada struktur resolusi.
Ya, ada yang bisa buat cerita pendek nggak? Ya, cerita pendek tetapi menggunakan struktur yang resolusi tadi tuh. Tema bully. Ya, temanya tema bully. Ada? Dibuka dulu KKTP selain resolusinya. Resolusi, Ibu mau lihat. Kira-kira dengan spontanisasi kalian, dengan spontan, bisa tidak tema itu digunakan dengan struktur resolusi ya? Oke. Resolusi KKTP. Saya mau lihat resolusi. Ya. Saya mau lihat narasinya. Ya. Oke. Resolusi ya. Berarti ada masalah, ada tantangan yang ingin dicapai. Ya. Bunyi masalah. Seperti apa merangkai satu cerita dengan narasi sehingga nanti bisa ketemu bahwa itu merupakan satu tantangan dan ada penyelesaian dari pembaca itu yang bisa ditangkap dari narasi yang kamu kemukakan nanti. Oke, itu modelnya. Jadi ada setelah ada santri yang dibeli oleh temannya, santri ini pergi melapor ke ustaz. Setelah melapor ke ustaz, ustaz pun memarahi sang pembeli dan menyuruhnya untuk meminta maaf. Akhirnya sang pembeli dengan santri yang dibeli, mereka pun berdamai dan saling meminta maaf. Yang satu, dari cerita tadi apa yang bisa ditangkap? Membuli itu hal yang tidak baik, oleh karena itu dia tidak boleh dilakukan. Kan solusi, apa solusi tadi yang dikemukakan? Melapor ke ustaz. Jadi harus ketemu keywordnya, kuncinya, ya. Setiap membuat cerita. Oke, terima kasih. Ya, dari sekian pelajaran tadi yang kita kasih, ini satu-satunya yang saya lihat menampilkan tujuan KD-nya tadi. Apa tadi? Apa tujuannya tadi? Tujuan pembelajarannya bagus ini. Dan kita mau belajar itu tahu dulu apa tujuan kita belajar ini. Bisa terjadi mampu menelaah struktur teks kita belajar. Ini baru satu saya dapat ini. Dan kemudian selalu saya ingatkan di kelas 3 itu kalau belajar jangan menghafal, pahami. Kalau paham tinggal, kalau hafal pasti begini lupa. Tadi banyak yang lupa. Ya, itu dari apa pelajaran apa saja. Kalau belajar paham, kalau tidak paham bertanya sampai paham. Kalau paham itu biar sampai kenapa pun kau masih ingat terus. Nah, terakhir pertanyaan. Ini pertanyaannya anak SD bertanya sama saya. Kalau belajar bahasa Inggris jelas karena bahasa Inggris bukan pelajaran kita. Kenapa kita ini orang Indonesia tertarik belajar juga bahasa Indonesia? Nah, bertanya sama saya lanjutkan pertanyaan ini. Silakan jawab. Kenapa kita orang Indonesia belajar juga bahasa Indonesia? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Karena di bahasa Indonesia kita mempelajari materi-materi yang berguna untuk masa depan, seperti teks Islam, teks sentence, teks sumber aktual yang bisa kita lakukan di kemudian harinya agar kita dapat menentukan struktur dari kebahasaan agar di masa mendatang kita bisa menggunakan ilmu tersebut. Berapa orang Anda satu kelompok ini? 13 tadi ya? Menurut Anda bisa tidak lebih baik dari apa yang Anda sampaikan ini? Bisa tidak?
Insya Allah bisa. Enggak. Menurut imajinasi kalian, bisa nggak lebih bagus tampilannya dari yang sekarang ini? Seperti apa yang diimajinasikan supaya lebih bagus dari yang sekarang? Bisa mungkin bisa yang menarik atau materi bisa dibahas berapa? Apalagi Cerpen yang disebut di drama. apalagi Saat kita menampilkan drama cerpen, kita bisa mendapatkan banyak profesi. Itu maju dari apalagi coding. ya, dengan 13 orang ini ya mubazir ya, karena yang tampil cuma 5 dari 13. Anda bisa membuat presentasi seperti yang tadi Anda bilang. Di belakangnya itu ada nama Fadil, Kiai, ada background apa namanya, kampung, ada datang. Ya meskipun itu cuma lukisan-lukisan tangan, yang lucu-lucu saja, jauh karena kita tidak berharap juga bagus atau bagaimana. Tapi paling tidak, karena kecurigaan begini Pak Kepala Sekolah, ini kecurigaan ya, tidak apa-apa. Sebenarnya ini sudah disampaikan Pak Direktur di bidang semester sebelumnya, bahwa dengan format begini ada kemungkinan ada anak-anak kita tidak hanya sekedar penggembira saja, pelengkap saja, tapi tidak memahami tema, tidak memahami materi, hanya ikut duduk saja atau hanya ikut sekedar yang penting ada, yang penting hadir. Makanya sebentar itu kita mau tanya, apakah semuanya ini Anda paham atau tidak? Bukan hanya yang sekedar tampil di atas sini. Mungkin saya ada satu pertanyaan deh. Tadi suatu cerita dikategorikan pendek kalau berapa kata? Kurang dari 10.000 kata. Kemudian tadi kalau misalnya dibaca satu kali dulu, berapa menit itu? Apakah Anda tahu bahwa ada perhitungan kalau sekian kata bisa dibaca sekian detik atau sekian menit? Tahu tidak? Tidak. Oke, terima kasih. Sudah selesai. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus untuk mapel bahasa Indonesia. Oke, untuk mapel selanjutnya, mapel bahasa Inggris, dan siap-siap mapel. Oke, setelah bahasa Inggris, siap mapel SPK. Silakan. Kalau bisa di akhir penutupannya itu ada pantun supaya tidak nanti. Pantunkan supaya tidak nanti. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Direktur, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Sosri, dan Bapak Guru yang telah hadir, dan teman-teman sebelum saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
level. First of all, let me introduce myself. My name is Aruma Nizwa. I'm from English State. Today I will deliver material about level. First is definition of level. A level is a piece of information attached to an object providing details about it. It can contain description, instruction, or warnings related to the level. In a broader sense, level can also category or classification is to identify or describe a person, group, or concept. The function of level is the first one, identification. Levels help identify products, items, or individuals in user to distinguish between different options. Second is information. They provide essential details such as ingredients, instructions, warnings, specifications, and certain concepts are set to use modern safely and effectively. The third is language. Levels contribute to brand recognition and marketing by displaying logos, colors, and design that represent a company's brand. Fourth is organization. Executives like offices or warehouse levels help organize items, making it easier to file and manage inventory or documents. The people, sometimes many levels regulatory requirements in so many products, safety and leveling standards set by authorities. Six is ready, shipping and normal levels facilitate inventory management and ready items throughout the supply chain. Marketing levels can attract customers through appealing design and resources safety influence purchase decisions. And the last is safety. Warning levels inform users about potential hazard and prevent accidents and safe usage. Now the genetic structure of level. The first one is select name. The name of the product or manufacturer prominently displayed. The second is product name. A clear description of what the product is. Either its ingredients or contents. List of all ingredients or variables if applicable. The fourth is instruction for use, direction on how to use the product, including any necessary translations. The fifth is warnings or cautions, safety information of products or potential hazards. That way for follow the quality of the product and products background of nutritional content purpose or tracking and verification purposes. Contact information methods for customer service queries, including website or phone number. Expression that allow contact information about the product, or text identification.
Types of letter. First, Roman letters is a functional use to provide information like ingredients, usage, instruction, and language. Secondly, shipping letters include addresses, tracking information, and orders or logistics. The third is price letters, which make the price of products and complexity. The last is small letters, used for scanning and stores or warehouses, often again product and product information. An example of that is when the brand name is single, and the ingredients are sugar, vegetable oil, cornstarch, milk powder, salt, concentrates, and flavours. The nutrition type is calories, that's all that I can do. All process. Oh yes. You have the apa? Tidak? This. Oke. You want to say? Can you explanation with me? What's your conclusion with your slide? Bisa kami simpulkan apa yang sudah kamu jelaskan? Yes. Yang dapat saya sebutkan dari materi yang saya bawakan pada sesi ini adalah label, label dan semua produk dapat digunakan apa yang semua Ada berapa orang di kelompoknya? Bisa pakai semua naik ke atas. Anda yang tergabung di bahasa Inggris yang ada di stand, mohon bisa naik ke panggung. Tadi saya sudah sampaikan ya, ada kekhawatiran saya, hanya Anda saja yang belajar, hanya Anda saja yang menghafal ini materi, teman-temannya tidak. Nah, harapan kami, teman-temannya juga menguasai materi yang sama, meskipun dibagi-bagi, tapi tetap bisa menguasai materinya. Mohon Anda bahasa Inggris, terutama ini panitia agak mungkin saya ambil waktu ini. Bisa berapa kapal? Oh ya, di sana cepat bahasa Inggris, di sana cepat ke atas. Yang ada dalam ruangan ini. Kalau tidak ada, tidak usah dulu dicari. Yang ada saja di stand, yang ada di dalam ruangan ini saja. Masih ada di belakang? Masih ada di standnya? Masih ada?
Saya mau tes ya, saya mau tes. Ini saya ada kemasan, saya mau ke depan situ, kemudian Anda jelaskan masing-masing ini komponen kemasan dalam bahasa Inggris. Yang tadi Anda sudah, jadi begini ya, itu sudah ada semua di slide tadi itu. Saudara ya, ada semua di slide itu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Afif and I will explain one of them. My explanation about this slide is brand. The brand of Aqua is PT Tirta Investama. Yes. The net weight is 103 Saya pikir itu. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus sekali lagi untuk mapel bahasa Inggris. Oke, next. Mapel selanjutnya adalah mapel SPK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Sultan Ataya dan saya bersama teman saya Faridul Ramadan. Kami dari Mapolres SDK akan mempresentasikan dan memaparkan apa itu color theory. Di saya penjelasan saya akan memberikan kepada teman saya. Waktu itu saya dipersilakan. Terima kasih kepada dewan juri yang telah membiarkan saya untuk mempresentasikan materi SPK pagi ini. Kenalkan, nama saya Faresa. Saya akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depan agar menjelaskan atau mempresentasikan apa itu color theory. Seperti yang Anda lihat di depan layar, inilah materi-materi yang akan kita pelajari. Ini adalah warna primer. Warna primer adalah warna dasar yang tidak dapat diciptakan, namun dapat menciptakan. Warna dasar itu ada 3, seperti yang ada di layar: merah, biru, kuning. Atau dalam bahasa Inggris kita biasa bilang red, blue, yellow. Next. Lalu yang kedua itu adalah warna sekunder. Warna sekunder ialah warna yang tercipta dari hasil persilangan primer dan tidak primer. Contohnya ada di bawah. Biru kita gabung dengan kuning, maka akan menjadi hijau. Ini seperti rumus matematika saja, tapi lebih simpel lagi. Terus warna sekunder itu ada 3 juga, yaitu ungu, hijau, orange. Dan dalam bahasa Inggris biasanya kita disebut purple, green, orange. Next. Lalu yang ketiga ialah warna tersier. Warna tersier adalah warna yang tercipta dari gabungan antara sekunder dan juga primer. Warna contohnya bisa kita lihat, warna primer yaitu warna kuning. Lalu kita campur dengan warna orange yaitu warna sekunder, maka akan menciptakan warna tersier. Warna tersier ini ada banyak, ada 6 jumlahnya di sini. Ada green yellow, yellow orange, red purple, purple blue, dan blue green. Atau supaya lebih masuk di akal, kita pakai bahasa Indonesia saja, yaitu kuning, hijau kekuningan, kuning keorangan, merah keorangan, merah keunguan, ungu kebiruan, dan biru kehijauan. Next. Lalu ini adalah bibir color. Kenapa disebut bibir? Karena bahasa Indonesia wheel adalah roda. Kita bisa lihat di sini ada bentuk-bentuk seperti bola, bola. Maka dari itu bisa disebut color wheel. Ini menunjukkan hubungan antara warna dan mengatur warna-warna ini ke dalam kelompoknya, atau bisa disebut agar memudahkan kita dalam memakai teori color. Sebagai salah satu contohnya adalah kita dapat melihat warna hangat dan warna dingin. Kita dapat melihat warna hangat dimulai dari sebelah sini menuju ke sini, lalu warna dingin, lalu dilanjuti dengan warna dingin yaitu dari sini ke sini. Nah, warna hangat dan warna dingin itu ada banyak. Contohnya ada di layar, ada warna merah, orange, kuning, dan 3 warna tersier. Lalu yang warna dingin ada banyak pula, yaitu warna biru, hijau, ungu, dan 3 warna tersier lainnya. Lalu ini adalah hal-hal yang kita biasa pelajari atau dapati.
Yang pertama ialah warna. Apa itu warna? Sudah saya sebutkan tadi. Lalu apa itu nilai? Nilai ini sebenarnya bahasa lebih apa? Lebih kasualnya atau lebih biasa kita sebut itu gradasi. Apa itu gradasi? Gradasi ialah perpindahan dari warna gelap ke cerah. Contohnya kita bisa lihat pada sini. Di sini hitam naik lama-lama jadi putih. Kenapa? Kenapa bisa? Karena hitam dicampur dengan satu putih, lalu ditambah lagi 2 putih, ditambah lagi 3 putih, sehingga bisa menghasilkan pure putih atau bisa kita sebut putih asli. Lalu kejenuhan ini sebenarnya saturasi. Saturasi ini adalah warna-warna kontras atau warna-warna yang cerah. Namun pada teknik tradisional ataupun manual dalam seni lukis itu kejenuhan atau saturasinya tidak bisa dipakai. Biasanya saturasi atau kejenuhan ini fiturnya ada di itu di digital. Kenapa digital? Atau kenapa? Tapi contohnya ada di kantor. Nanti kita bisa lihat contohnya. Next. Nah, terima kasih sekian. Yang tadi aku bilang yang contohnya saturasi adalah jika Anda memanfaatkan slide ini dengan baik-baik, kira-kira apa yang tersembunyi dari sana. Nah, ini yang saya sebut sesuatu yang tersembunyi ini, kami memakai teknik saturasi atau memudahkannya. Itulah. Oke, jadi ini saja yang dapat saya sampaikan. Silakan kepada dewan juri jika ingin bertanya atau mempunyai pertanyaan, silakan. Oke. Ini saya mau membenarkan ya apa yang pernah Ibu dengar informasi. Jadi saya tanya dulu, apakah warna langit itu adalah warna yang memang utuh warna biru, ya? Ataukah karena ada unsur lain sehingga warnanya itu biru? Biru lagi. Langit yang kita lihat, Yang lagi ini ya. Maksudnya lagi yang dibuat. iya. Pada saat kita melihat dari atas, apakah itu memang biru atau karena ada unsur lain sehingga warnanya itu berubah jadi biru? Baiklah. Ya, jadi kita bisa melihat dari dua kacamata, yaitu kacamata SDK dan juga kita. Nah, kalau dalam IPA itu sedikit lagi, tapi kalau dalam SDK sebenarnya itu bukan biru yang biru asli yang kita kenal, yaitu pure blue. Sebenarnya bukan begitu warnanya, sebenarnya lebih gelap, mirip jilbabnya Farida Latif ini. Ya, namun jika kita ingin melukis, lalu ingin mendapatkan biru langit seperti yang ada di luar itu, kita bisa menambahkan putih, cukup beberapa tetes saja, karena putih itu tergolong warna yang sangatlah kuat. Jadi aslinya warna langit itu apa? Aslinya warna langit itu biru dicampur putih. Biru. Ya. Tidak ada unsur pencahayaan kayak matahari. Nah, kalau yang unsur pencahayaan dari matahari ini kita bisa jelaskan lewat kacamata IPA. Kenapa bisa? Karena kalau tidak salah di lapisan yang satu unsur itu ada Apa istilahnya? karena matahari mengirim sinar ke laut, lalu laut itu memancarkan cahayanya atau memancarkan warnanya sehingga kembali ke langit. Jadi sebenarnya langit itu bukan warna biru yang asli, ya, karena ada campuran unsur. Oke, terima kasih. Ya. Silakan kepada diri yang lain jika ingin bertanya. Jika kalau bisa selain apa itu
primer, warna primer. Yang 3 warna. Ini warna primer ya. Ya. Pertanyaan saya, dari mana asalnya warna? Nah, Ya. warna 3 warna ini Dari mana asalnya warna? nggak ada asalnya, Bos. Nggak ada asalnya. Dia ini warna memang sudah ada. Sudah ada. Jadi, atau kalau kita lihat lewat kacamata apa, pendidikan Islam, agama Islam, Allah yang menciptakannya. Itulah dari Allah. Dia bisa menciptakan segala sesuatu, sedangkan manusia tidak. Manusia tidak dapat menciptakan 3 warna ini. Warna ini memang sudah ada, sudah jelas ada, dan tidak bisa lagi dibuat juga. Maka dari itu tadi di awal presentasi saya bilang warna pilihan ini adalah warna yang tidak dapat diciptakan, namun dapat menciptakan warna yang lain. Gitu, Sos. Sebelum menjawab pertanyaan saya, bicara dulu dari mana asalnya warna? Saya ganti pertanyaannya. Nah, Apa unsur-unsur apa yang membentuk warna? asal warna bisa kita dapat dari tumbuhan atau bunga. Bukan seperti itu yang Anda maksud. Unsur warna, apa unsur warna? Kalau Anda tahu unsur warna, Anda bisa menjawab pertanyaan dari mana asalnya warna. Asalnya warna, Bos. Warna sudah ada memang. Kecuali, tapi warna membutuhkan cahaya agar kita bisa melihat warna. Dan itu. Ada teman yang bisa bantu? Apa Anda tahu kata spektrum atau spektrum? Apa spektrum, Bos? Tidak tahu. Saya pikir cukup ya. Sekiranya yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Untuk mapel second. Next, mapel selanjutnya. Mapel PJ Boka. Wah, yang ini. Ya, mapel PJ Boka. Oke.
Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu guru sekalian dan juga teman-temanku, kami dari mata pelajaran PJOK akan mempresentasikan materi futsal. Yang pertama ada sejarah futsal. Futsal adalah bentuk permainan sepak bola yang dimainkan di dalam ruangan dengan jumlah pemain yang lebih sedikit. Asal-usul futsal terdapat pada tahun 1930-an di Uruguay. Pada tahun 1965, Federasi Sepak Bola Brasil mulai menyusun aturan resmi untuk futsal dan permainan ini berkembang pesat di negara tersebut. Brasil menjadi salah satu negara terkuat dalam futsal dengan banyaknya pemain berbakat yang muncul dari cabang bola ini. Yang kedua ada peraturan dasar futsal. Peraturan dasar futsal terbagi menjadi 5. Yang pertama jumlah pemain. Setiap tim terdiri dari 5 pemain sudah termasuk kiper. Yang kedua durasi pertandingan. Pertandingan dibagi menjadi 2 babak, masing-masing selama 20 menit waktu efektif. Jika terjadi seri beberapa kompetisi menggunakan perpanjangan waktu atau langsung atau penalti. Yang ketiga ada lapangan. Futsal dimainkan di lapangan dalam ruangan yang memiliki ukuran antara 25 sampai 45 meter panjang dan 16 sampai 25 meter lebar. Garis lapangan ditandai dengan jelas. Yang keempat, bola. Bola futsal memiliki ukuran 4 dan dirancang untuk memiliki pantulan yang lebih rendah dibandingkan bola sepak biasa. Yang terakhir ada pergantian pemain. Pergantian pemain dapat dilakukan secara bergantian tanpa batasan, tetapi pemain yang kedua harus terlebih dahulu meninggalkan lapangan sebelum pemain pengganti masuk. Adapun perlengkapan futsal, yang pertama ada baju jersey, yang kedua celana jersey, dan yang ketiga sepatu futsal. Sepatu futsal berfungsi untuk melindungi kaki saat menendang bola. Yang keempat ada deker. Deker berguna untuk melindungi tulang keris dan tangan lawan. Yang kelima ada kaos kaki. Kaos kaki berguna untuk melindungi kaki dari lecet saat menggunakan sepatu futsal. Yang terakhir ada kniper. Kniper digunakan khusus untuk pemain berposisi kiper. Dan kniper berguna untuk melindungi lutut saat ingin merebut bola. Adapun teknik-teknik futsal. Teknik futsal akan diperagakan oleh 2 teman saya, yaitu Panis Aditya dan Adi Muhammad Joko. Teknik futsal yang pertama, mengoper dan mengontrol bola. Kita bisa lihat di sini, mereka sedang memperagakan mengoper dan mengontrol bola. Yang kedua, memiring bola. Kita bisa lihat, ini adalah contoh memiring bola menggunakan kudus-kudus. Next. Teknik yang ketiga ialah memindul bola. Dari lihat
Mereka memikul bola mereka kepala. Keempat, teknik melewati lawan. Kita lihat di sini, Panes, masih Panes, mereka bola, iya. Ya, mundur, di follow, kita ada. Baik. Yang kelima ada promosi. Fungsi formasi tim akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Andi Muhammad Nurul. Yang pertama, di sini kita dapat melihat ada kiper. Kiper fungsinya untuk melindungi gawang. Yang kedua, yaitu adalah angkor. Angkor fungsinya adalah mempertahankan wilayah. Yang ketiga, di sini ada flank. Flank fungsinya untuk memberikan umpan cantik. Yang keempat, di sini ada pivot. Pivot adalah sebuah mesin gol atau pemain yang sering mencetak. Kita bisa menyaksikan bersama pengaksi dari Swiss. Sebelum menutup pertemuan kami ada sedikit pantun. Semuanya bilang betul. Air telaga tinggal setetes. Rumah dipakai bisa tergoreng. Olahraga terus stres. Badan segar pikiran keren. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dibicarakan dengan baik dan perbincangan dengan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang bisa divideokan bisa naik ke atas. Tidak ada, cuma 3 orang saja. Berapa anggota? Berapa teman? Kurang lebih 8. Saya semua ya 8 orang. Baru 5. Yang paling banyak dalam ruangan tidak usah. Yang ada dalam ruangan saja. Atau sisa ini yang 5. Masih ada berapa? Coba cepat sedikit. Masih ada? Atau sisa ini? Yang lain, tidak lagi ya?
Oke, siapa yang tergabung di klub futsal dan selalu pergi bertanding dari Anda yang berdiri ini? Semuanya? Oke, yang tidak ikut tim futsal coba mundur ke belakang. Yang tidak ikut tim futsal. Oke. Anda bertiga ini, pertanyaan saya masing-masing, berapa kecepatan larimu? Katakanlah 100 meter. Berapa detik kau bisa sampai 100 meter? Ya, tolong jangan ditebak ya. Kalau tidak pernah mengukur gila. Tidak pernah. Oke, satu menit. Pernah 10 detik, 50 meter, 100 meter. Atau yang pernah kau ukur berapa meter? 50 meter, Berapa detik? 10. Yang satu. Ya, oke. Ada beberapa pertanyaan susulan tadi ya. Tidak usah. Terima kasih. Coba jelaskan dulu perbedaan sepak bola dengan futsal. Apa bedanya? Beberapa contoh perbedaan sepak bola dan futsal misalnya seperti lapangan bermain. Futsal saat bermain lapangannya lebih kecil dan biasanya di dalam ruangan atau indoor. Sedangkan sepak bola dimainkan di luar lapangan dan lapangannya biasa outdoor. Dan juga kayak jumlah pemain. Sepak bola jumlah pemainnya 11, sedangkan futsal hanya 5. Dan perbedaan yang terakhir, bola. Ukuran bola untuk sepak bola outdoor biasanya ukurannya lebih besar, sedangkan futsal lebih kecil. Waktunya kalau sepak bola digunakan 2 babak 45 kali 40 menit gitu. Sedangkan futsal 20 menit kali 2 20 menit. Ya, satu babak. Jadi saja cukup satu lagi ya. Pasti kalau itu tanya mana yang kamu senangi, sepak bola apa futsal? Pasti futsal ya. Ya, futsal. Ya. Apa keistimewaannya futsal buat kalian? Kami sebagai santri tinggal di dalam pondok lebih gampang untuk bermain futsal daripada sepak bola. Karena sepak bola sarana lapangannya lebih luas. Sedangkan futsal lebih kecil, jadi lebih gampang untuk dimainkan di dalam pondok. Betul. Berarti kalau keluar nanti terus lapangannya luas, berarti bukan futsal lagi. Bukan. Nah, berarti masih 50-50 karena kondisi saja. Yang penting bisa olahraga. Satu pertanyaan lagi. Masih banyak kan temanmu yang tidak menyukai olahraga? Masih. Ibu mau dengar bagaimana kamu mengkampanyekan supaya temanmu juga mau berolahraga. Kita mengajak mereka untuk menyaksikan bersama saat kita lomba atau membuat mereka menjadi supporter. Ya, tadi kan ada dengan olahraga kita bisa jadi fresh, bisa tidak stres. Bagaimana kamu memberitahukan temanmu yang lain? Mengajak mereka mengajak caranya, menyuruhkan caranya, kamu menyuruhkan supaya mereka juga olahraga seperti kalian, jadi sehat juga. Membuat event di dalam pondok. Coba ini. Oke, coba. Bagaimana caranya kamu melakukan? Supaya kita sehat. Kalau banyak kegiatannya kan dia jadi tidak stres, tidak banyak masalahnya. Gimana caranya? Ayo teman-teman kita semua berolahraga biar badan sehat dan pikiran fresh. Oke, gini kan ya? Ya, semua harus olahraga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, itulah tadi penampilan dari PJOK. Oke, terakhir penampilan dari Mabel Speaking. Oke, ini dia. Silakan. Dengan ini dipersiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua mewakili mata pelajaran speaking akan menampilkan contoh dari percakapan yang biasa Ustaz Ayub ajarkan. Berikut contohnya. Hey, how's it going today? Hi, boys. I'm doing well, thanks. Just finished up some tests for my internship. How about you? I'm good. I just wrote up a project for school. It took a while, but I'm glad it's finally done. That's awesome. What was it on the talk? It was on environmental issues, specifically plastic pollution. I focused on how it affects marine life and what we can do to help. That's a really important topic. Did you think an interesting solution while you were researching? Eventually, I came across some good initiatives like community cleanup events and business promoting recyclable products. You sound real effective. Did you include any case studies in your project? Yes, highlighted a few initiatives, like a beach cleanup in my town that had a great turnout. It was inspiring to see so many people get involved. That's great to hear. I love when communities come together for a good cause. Did you ever working on the project? I did. It was a lot of work, but I learned a lot and feel more passionate about the issue now. That's the best part. Gaining knowledge and motivation. Exactly. By the way, I was thinking maybe I could share my findings with sometimes. Because brainstorm more ideas together. I'd be down for that. How about we have a coffee this weekend? I'd love to hear all about it. Sounds like a plan. I'll bring my notes and we can share. Perfect. I'm looking forward to it. Also, if you see any good movies, I could use the break from the work. Actually, yes. I just watched a documentary on climate change that was really eye-opening. That sounds interesting. I will have to check it out. For sure, I will send you the link. Great. Thanks. And can wait for our coffee chat. Mengapa kami mengambil percakapan seperti ini? Dikarenakan materi yang sering seperti pelajaran kepada kami seperti menggunakan audio, lalu kami menerjemahkannya men- ataupun mencari eh, ataupun mencari kata-kata yang sering kita tidak dengar dan setelah kita mendengar kata-kata dari audio tersebut, maka kita akan mengetahuinya dan mengetahui artinya.
Oke, cukup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Oke, dengan berakhirnya mata pelajaran sedikit, maka berakhir pula penilaian untuk presentasi. Dan akan dilanjutkan dengan penilaian SAN. Ya, sambil dua juri mentotal daripada nilai presentasi kita, maka kita akan mendengarkan dan melihat bersama penampilan dari Sanggar Seni Aktor. Nah, sekalian yang ada di sana, siapkan untuk tanya karena Bapak Ibu dua juri akan mendatangi sana masing-masing. Jaga kebersihannya, ya, kerapiannya, semuanya diperhatikan. Oke, silakan.
Jangan kabar kau beri